Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Laura, selamat datang di channel Laura Widodo, channel remaja Islam Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia ke jalan kebenaran dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran juga merupakan sumber dari segala hukum Islam. Dengan Al-Quran itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Oleh karena itulah, umat Islam memiliki kewajiban tentang apa yang harus dilakukan terhadap Al-Quran. Apa saja kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran? Yang pertama, wajib membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana kita paham dengan hukum dan aturan Islam jika kita tidak membaca Al-Quran? Oleh karenanya, umat Islam wajib membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Yang kedua, memahami arti dan maknanya. Tidak mudah bagi seseorang untuk dapat memahami tentang arti dan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab itu, seseorang memerlukan pembimbing agar ketika melakukan kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Quran dapat langsung diperbaiki. Yang ketiga, menghafalkannya. Salah satu alasan seorang muslim menghafalkan Al-Quran adalah bentuk kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Mas'ud berkata yang artinya, barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, mentadaburinya dan mengamalkannya. Setelah seseorang belajar membaca Al-Quran, mengetahui arti dan maknanya, maka selanjutnya kita harus mentadaburinya dan mengamalkan perintah serta menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran. Itu semua agar kita dapat memperoleh jalan yang lurus, yang benar, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Orang yang mau mengajarkan Al-Quran juga akan mendapatkan amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir untuknya meskipun ia telah meninggal dunia. Dalam mengajarkan Al-Quran, kita harus memiliki niat yang tulus karena Allah semata, bersungguh-sungguh dan mampu mengajarkannya dengan baik dan benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabat Laura, demikian tadi kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.